Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya pemirsa pada kali ini? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kesempatan dan terus membersamai kami dalam ilmu menghafal Al-Qur'an. Para pemirsa, dalam konteks kita menghafal Al-Quran, tentunya kita memerlukan yang namanya tadabbur. Kan dengan tadabbur itu kita akan mendapatkan yang namanya makna-makna yang luar biasa tentang apa sih yang dimaksud ayat tersebut. Makanya penting sekali kita punya proses tadabbur dalam konteks memorizing Al-Quran. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus kembali ke ulama kita, ulama salaf kita, zaman-zaman keemasan kita, dan kita juga harus melihat kisah-kisah daripada ulama salaf kita sehingga kita bisa mencontoh pribadi-pribadi mereka dari sisi bagaimana tadabbur mereka. Makanya hari ini insya Allah kita akan pelajari pelajaran yang sangat penting sekali, yaitu dalam konteks tadabbur ulama salaf. Kisah-kisah tadabbur ala ulama salaf ketika merenungkan Al-Quran. Hari ini insya Allah kita akan pelajari yang pertama muqaddimah tadabbur, dan juga kita akan lihat nanti dari sisi kisah tadabbur Rasul SAW, kemudian juga sahabat dan juga ulama salaf, dan juga kita akan lihat nanti secara poin tadabburnya. Kemudian juga bagaimana kita melihat pribadi kita ini dalam konteks kita bisa mengambil uswatun hasanahnya dari kisah-kisah tersebut. Dan juga kita akan simpulkan, kita akan tutup insya Allah. Baiklah, kita buka pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentunya sejak zaman Nabi hingga ulama-ulama salaf, mereka generasi yang luar biasa, generasi yang emas, ya, punya yang namanya perenungan yang luar biasa terhadap Al-Quran. Nah, hingga mereka ini merasakan dan meneteskan air mata gitu. Nah, makanya penting banget bagi kita sekarang, ya, di masa sekarang itu punya yang namanya feel-feel tersebut. Namun ketika kita melihat yang namanya realitas bahwa umat akhir zaman hari ini jauh sekali dengan yang namanya tadabbur. Padahal tadabbur ini adalah betul-betul tradisi ketika membaca Al-Quran sejak zaman dulu, sehingga betul-betul mereka dapetin yang namanya makna apa yang disampaikan ayat tersebut. Nah, kemudian dari makna tersebut bisa diimplementasikan secara aman. Tadabbur Al-Quran ini apa, para pemirsa? Jadi kalau kita ngomongin tadabbur Al-Quran, tentunya adalah upaya untuk satu memahami, merenungkan, mendalami makna yang terkandung dalam firman Allah. Makanya para ulama salaf itu dikenal dengan ketakwaan, kefakihan, kedalaman ilmu mereka, dan juga betul-betul memberikan dalam konteks tadabbur itu luar biasa besar. Karena memang para ulama itu, mereka itu punya keyakinan bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal, tetapi apa? Bagaimana ketika dia baca Quran itu bisa dapetin yang namanya maknanya, para pemirsa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa menyampaikan, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi tadabbur itu adalah sesuatu yang luar biasa dan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita lihat dari sisi qudwatun hasanah kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau itu mentadabburi yang namanya Al-Quran berdasarkan hadis dari Hudzaifah yang termaktub dalam Sahih Muslim nomor 722. Jadi Hudzaifah ini dia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW pada suatu malam.
beliau membuka salat dengan membaca surah Al-Baqarah, lalu membacanya hingga selesai. Kemudian surah An-Nisa, lalu membacanya. Kemudian surah Al-Imran dan membacanya. Beliau membaca dengan tenang. Setiap kali melewati ayat yang mengandung tasbih, memuji Allah, beliau bertasbih. Setiap kali melewati ayat yang berisi permohonan, beliau berdoa. Setiap kali beliau melewati ayat yang berisi permohonan perlindungan, beliau meminta perlindungan. Jadi bagaimana Rasulullah SAW itu ketika membaca Al-Quran itu, dia membangun responsibility-nya itu apa? Ketika kita mendapati yang namanya suatu makna, responsibility kita itu gimana? Ya. Nah kemudian dalam konteks misalkan hadis Ibnu Mas'ud disampaikan bahwa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya qultu aqra'u alayka wa alayka unzila qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Ya. Maka dia berkata, aqra'u alayka wa alayka unzila. Ya. Aku membacakan kepadamu, padahal Al-Quran itu diturunkan langsung daripada engkau, wahai Rasul. Maka kata Rasul, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sungguhnya aku suka ya mendengarkan daripada min ghairi, selain aku. Jadi beliau itu suka mendengarkan Al-Quran. Wa qara'tu alaihi suratun Nisa hatta balagtu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi maka Ibnu Mas'ud ini membacakan yang namanya surah An-Nisa sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na. Maka kata Rasulullah, amsik ya fa idza ainahu tadhrifani. Maka beliau itu melihat daripada mata beliau itu bercucuran air mata. Nah ini luar biasa, artinya ada feel ketika dia mendengarkan yang namanya beliau mendengarkan Al-Quran, ya, betul-betul ada yang namanya resultnya, gitu ya para pemirsa. Makanya ketika kita melihat pribadi Rasul sebagai uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dalam konteks tadabbur ada 4 nilai yang bisa kita lihat. Yang pertama, bahwa Al-Quran ketika dibacakan gitu ya, diiringi dengan respon kita. Makanya ketika Rasulullah itu bertemu dengan ayat tasbih, beliau bertasbih, ayat permohonan beliau berpermohonan. Jadi ada ketika kita membaca, ada respon kita terhadap ayat itu. Sebagaimana ketika beliau meminta didengarkan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud, beliau responnya meneteskan air mata gitu ya. Jadi ada feel-nya di situ para pemirsa. Makanya menjadi cermin bahwa Al-Quran ya setiap dibaca memiliki result yang disesuaikan dengan makna ayatnya. Gitu ya. Apa nih maksud daripada ayat tersebut? Kemudian resultnya, bagaimana result yang kita keluarkan. Nah kemudian juga nilai perasaan dan result yang cocok dengan makna itu. Jadi ketika kita meresultkan ayat itu ya betul-betul cocok, sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh Rasul bahwa ada ayat tasbih, beliau bertasbih, kemudian ada ayat tentang perlindungan, beliau meminta perlindungan. Jadi sesuai, bukan hanya result saja, tapi betul-betul sesuai dengan maknanya gitu ya. Bahwa ketika seseorang mengetahui makna, maka akan ada nilai perasaan yang dirasakan. Seperti ayat-ayat tentang azab, akhirnya menangis gitu ya, dan sebagainya. Nah kemudian nilai hubungan kepada Allah berasal ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, bagaimana kita juga bisa merasakan feel bahwa kita ini ya punya hablum minallah, karena Al-Quran ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada resultnya di situ gitu ya. Dan juga meminta mendengarkan Al-Quran itu luar biasa dicontohkan dan menjadi sunnah, bahwa mendengarkan Al-Quran itu mendapatkan rahmat bagi kita. Nah kemudian kita beralih kepada sahabat Nabi. Tadi kita sudah lihat uswatun hasanah kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, disampaikan bahwa berkata Ibnu Katsir ya. Nah di sini bahwa Al-Hafidz Abu Bakar bin Abi Dunya berkata
Ayahku menceritakan kepada kami, Musa bin Dawud menceritakan kepada kami dari Salih Al-Mari, dari Ja'far bin Zaid Al-Abdi, dia berkata, Umar keluar untuk berpatroli di kota Madinah pada suatu malam. Ketika dia melewati rumah salah seorang muslim yang sedang salat, dia berhenti untuk mendengarkan bacaannya. Dan dia membaca surah At-Tur, Wat-Tur, demi bukit Tur. Hingga sampai pada ayat, sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi. Ya. Tidak ada yang dapat menolaknya. Maka Umar berkata, demi Tuhan Ka'bah, ini adalah sumpah yang benar. Lalu dia turun dari keledainya dan bersandar serta tinggal dalam keadaan tertegun sejenak. Kemudian dia kembali ke rumahnya dan selama sebulan orang-orang mengunjunginya tanpa mengetahui apa yang menyebabkan sakit beliau. Semoga Allah meridhoinya. Dan ini disampaikan di tafsir Ibnu Katsir para pemirsa. Nah, jadi ketika Umar itu mendengarkan surah At-Tur, Wat-Tur sampai inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', ya. Beliau punya resul di situ, mendengarkan Al-Qur'an dan juga bahkan resulnya itu sampai kepada tubuhnya gitu. Jadi tubuhnya ini ikut merasakan saking takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya nilai yang bisa kita ambil dari beliau, yang pertama, beliau ini sangat terbuka untuk mendengarkan Al-Quran. Bahkan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu daripada sebab hidayahnya adalah mendengarkan Al-Quran. Ya kan? Kita semua tahu di surah Thaha, ya. Beliau mendapatkan hidayah dari pada Al-Quran gitu. Dan juga dari sisi tadi yang bisa kita dengarkan bahwa yang kita bisa baca bahwa Umar bin Khattab ketika mendengarkan seseorang yang sedang sholat, beliau betul-betul punya yang namanya keterbukaan untuk mendengarkan Al-Quran para pemirsa. Nah, ketika beliau mendengarkan, disitulah beliau mentadaburi. Ketika membaca surah At-Tur sampai inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', maka yang disampaikan adalah ya beliau merenung gitu ya. Resultnya itu ada tuh, demi Tuhan Ka'bah, ini adalah sumpah yang benar, hingga fisik beliau tuh ikut merasakan. Makanya ada redaksi disampaikan di dalam Ibnu Katsir, ya tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'an Al-Azim. Kemudian dia kembali ke rumahnya dan selama sebulan orang-orang mengunjunginya tanpa mengetahui apa yang menyebabkan sakitnya gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa, artinya dari ayat azab itu dia merenungkan sampai beliau sakit selama 1 bulan saking takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Artinya di situ seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya responsibility yang luar biasa dalam mendengarkan Al-Quran. Dan juga ketika mendengarkan Al-Quran itu punya tertegun dan memikirkan ayat sampai-sampai sakit memikirkan azab itu selama 1 bulan. Ini kan tadabbur yang tingkat tinggi para pemirsa. Dan sekarang kalau kita melihat di zaman sekarang pun ya sangat jarang sekali ketika ada seorang yang bertadabbur sampai menangis bahkan sampai sakit gitu. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sisi tadabbur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari sisi refleksivitas lagi. Jadi ketika kita mendengarkan Al-Quran kita punya namanya refleksivitas. Ketika kita membaca Al-Quran punya refleksivitas seperti yang bisa dilakukan oleh contoh kita uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW punya refleksivitas. Itu membangun refleksivitas ketika membaca Al-Quran. Jadi ada respon kita terhadap ayat ini apa? Respon kita. Ini penting banget gitu. Yang karena gak ada sekarang. Banyak gak ada itu. Banyak orang yang menghafal Al-Quran. Tapi dari sisi pembangunan responsibility terhadap ayat itu tidak dibangun para pemirsa. Nah kemudian juga berusaha mendapatkan yang terbaik. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika mendengarkan Al-Quran itu selalu mendapatkan yang terbaik. Ketika mendengarkan surah Thaha, beliau mendengarkan dengan seksama, dengan terbuka hatinya, sehingga mendapatkan yang terbaik yaitu hidayah. Ketika mendengarkan surah At-Tur sampai inna adzaba rabbika lawaqi', beliau mendapatkan result bahwa ketakutan terhadap azab Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dapat khasyah,
Khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang Umar bin Khattab ketika mendengarkan Al-Qur'an, mendapatkan result yang terbaik karena memang dia betul-betul telinganya itu dibuka. Makanya jangan sampai ketika kita mendengarkan sesuatu itu malah telinga kita menutup. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, ini penting banget sekali. Nah, kemudian terbuka untuk tasmi'. Umar bin Khattab sangat luar biasa ketika dia berjalan gitu dalam suatu riwayat tadi disampaikan, berpatroli di kota Madinah. Beliau melewati ada seorang muslim yang sholat, beliau terbuka untuk tasmi' Al-Quran. Nah, ini nilai yang bisa kita ambil. Ada juga seorang tabi'in namanya Zararah bin Aufah. Ini tabi'in yang luar biasa ya, bahwa Imam Nawawi menyampaikan riwayat Imam Bahs bin Hakim yang menceritakan bahwa suatu ketika Imam Zararah bin Aufah yang merupakan seorang tabi'in menjadi imam pada sholat subuh. Beliau membaca surah Al-Mudaththir ya. Fa idza nukira fin nakur fadzalika yawma idzi yawmun asir. Sampai pada ayat maka bila sangkakala ditiupkan maka itulah hari yang serba sulit. Maka beliau jatuh pingsan hingga meninggal. Luar biasa sekali. Jadi gimana ya, sangat dalam sekali yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf tentang pemaknaan Al-Quran para pemirsa. Saya adalah salah satu orang yang bawa mayatnya. Imam Zararah jatuh pingsan hingga meninggal karena meresapi dan merenungi kandungan ayat yang dibaca gitu para pemirsa. Artinya ketika kita lihat nilai-nilai tadabbur daripada tabi'in Zararah bin Aufah rahimahullah bahwa kondisi yang seperti ini sangat tinggi sekali ketika sholat itu sangat khusyuk dan tadabbur hingga jatuh pingsan dan meninggal karena merenungkan, meresapi yang namanya ayat-ayat Al-Quran yang sangat tinggi gitu para pemirsa. Nah, kemudian juga yang bisa kita contoh adalah ketinggian kekhusyukan ketika bertadabbur. Ini penting sekali bagi setiap penghafal Al-Quran bahwa ketika Anda memutuskan menjadi penghafal Al-Quran, Anda juga harus ada yang di situ namanya tadabburnya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan dalam Majmu' al-Fatawa bahwa yang harus kita lakukan minal Quran wa fahm ma'ani wal amal bih. Fa in lam hadhihi himmah ya hafizahu lam yakun min ahli al-'ilm wad-din. Yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Jika hal ini bukanlah tujuan utama dari seorang penghafal Al-Quran, maka dia tidak akan menjadi ahli ilmu dan ahli agama. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang ahli ilmu, apapun itu, ya, ahli agama mau jadi spesialisasi apapun itu, ketika Anda menjadi seorang penghafal Al-Quran, ketika Anda ingin dapetin namanya ilmu, tadabbur. Ini pentingnya. Makanya ulama-ulama ilmuwan yang luar biasa itu ketika mereka selesai menghafal Quran, mereka ada unsur tadabburnya gitu. Makanya inspirasinya adalah ayat karena tadabbur. Jadi ketika Anda hanya menghafal Quran tanpa tadabbur, Anda rugi. Ya. Anda penghafal Al-Quran tapi nggak tadabbur, Anda rugi. Nggak akan mencapai yang namanya tujuan Anda sebagai ahli ilmu, yang ahli spesialis dari sisi ahli ilmu keduniaan Anda maupun dari sisi ahli agama. Makanya disampaikan pula dalam Imam Hasan al-Basri, Khalid al-Lahim, Mafatih Tadabbur Al-Quran wal Najah fil Hayah, wa ma tadabbur ayatihi illa bittiba'ihi. Tidaklah seorang merenungi ayat Al-Quran kecuali dia mengikuti apa yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika dia merenungi ayat Al-Quran itu, dia juga ada yang namanya mengikuti apa yang terkandung di dalamnya. Nah, ketika kita mau mengikuti apa yang terkandung di dalamnya itu, para pemirsa, kita harus tahu betul-betul apa yang dimaksud. Gitu. Nah, kemudian Imam Ibnu Hubayrah mengatakan bahwa salah satu tipu daya setan adalah menjauhkan hamba-hambanya dari tadabbur Al-Quran. Menghafal saja. Tapi setan luar biasanya dia menjauhkan yang namanya seseorang itu dari tadabbur. Nah, makanya tadabbur ini adalah tujuan yang betul-betul dinomor dahulukan gitu ya. Sebab ia tahu bahwa petunjuk itu akan muncul saat merenungi Al-Quran.
Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, kita kalau mau dapetin yang namanya hudan, petunjuk itu dengan cara tadabbur, Pak. Nah, sekarang kita introspeksi, ya. Kita semua introspeksi bagaimana si pribadi kita dari sisi tadabbur Al-Quran. Orang ketika membaca Al-Quran, ya, dia bisa memutuskan la qiraah, dia bisa nggak qiraah, nggak baca Quran, ya. Orang ada di semua di dunia ini dapat 24 jam. Yang mana 24 jam itu dia bisa digunakan untuk membaca hudan, petunjuk seluruh manusia ini Al-Quran. Tapi ada orang yang memilih la qiraah, tidak membaca. Ada orang memilih qiraah. Bahkan ketika qiraah ada yang sudah masuk ke tahap berikutnya al-hifz, gitu ya. Nah kemudian al-hifz, ada orang berhenti di al-hifz aja, sudah 30 juz selesai, gitu ya, sudah selesai berarti. Dan kemudian ada juga orang yang al-hifz, kemudian ada yang langsung ta'lim mengajarkan. Ada juga yang ghairi ta'lim. Ya. Nah, kemudian ada yang qiraah, ada yang setelah itu menghifz, kemudian dia tadabbur, ya, tapi tadabbur aja dan sampai kepada amal. Ada juga orang yang tadabbur plus amal, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Qiraah, menghafal, tadabbur, amal. Ya. Jadi ilmu amal, amal ilmu. Satu ayat itu amal ilmu. Tadabbur dapat maknanya, ilmunya amalnya. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi kualitas generasi. Makanya Quran itu kenapa dia bisa diturunkan di satu kondisi yang sangat luar biasa, terbelakang, tapi bisa menjadi sebuah generasi yang luar biasa, mengubah yang namanya dunia. Ya karena dia dibaca, dihafalkan, ditadaburi, diambil maknanya dan diamalkan. Jadi kalau kita di Indonesia ini mau punya yang namanya Indonesia Emas 2045, ya, kita berpegang teguh dengan Al-Quran, ini sudah sangat luar biasa. Sangat ada akselerasi yang cepat di situ, para pemirsa. Nah, makanya kita lihat Rasulullah SAW. Coba, beliau mencontohkan uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW dengan tartil, tumak nina, kemudian juga pengiringan ayat yang cocok. Beliau kalau ada ayat tasbih, beliau bertasbih, ayat beliau meminta perlindungan, dan ada di situ respon positif. Makanya ketika kita bertadabbur harus ada yang kita lihat, awal tadabbur kita gimana, indah tadabbur kita gimana, dan pada tadabbur kita gimana. Ketika kita awal tadabbur nih, selesai menghafal, tadabburnya gimana? Oke. Kemudian indah tadaburnya apa? Dan pada tadabbur, awal tadabbur itu bisa dari simak, seperti Umar bin Khattab yang kita lihat, yang tadi sudah dijelaskan ya. Beliau terbuka dari sisi menyimak, kemudian merenungkan Al-Quran secara pemaknaan yang tinggi, sehingga berefek kepada beliau, gitu ya. Dan kisah beliau masuk Islam pun ketika mendengarkan surah Toha, yang mana ba'da tadabbur, setelah selesai itu beliau mau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam, gitu. Ini luar biasa. Dan Zararah bin Aufa juga demikian. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran harus ada yang namanya tadabburnya, pemirsa. Karena disitulah kita akan dapatin yang namanya hudan, petunjuk-petunjuk dalam kehidupan. Makanya pada intinya tadabbur atau perenungan mendalam terhadap Al-Quran ini adalah praktik yang sangat ditekankan para ulama salaf. Mereka menganggap tadabbur ini sebagai langkah yang krusial, penting banget dalam memahami pesan ilahi dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ulama salaf bukan hanya memahami teks secara harfiah, tetapi juga mencari makna hikmahnya dari balik ayat itu apa, para pemirsa. Nah, pendekatan tadabbur mereka ini ditandai dengan ada ciri utama dari sisi ketulusan hati, mau mencari hidayah, kerendahan hati, komitmen, menerapkan apa yang mereka pahami dari sisi perilaku ibadah. Mereka juga menjadikan tadabbur sebagai sarana untuk memperbaiki diri, menguatkan iman, menghindarkan diri dari kesalahan, khasyah pada azab Allah. Ini sangat luar biasa. Jadi tidak sekedar intelektual, oh iya tadabbur gitu, oh ini jadi maknanya itu. Nggak sekedar itu, para pemirsa. Tapi lebih jauh dari itu. Makanya generasi terbaik itu
para sahabat itu karena beliau ini sangat luar biasa tadabbur bil amal, ada amalnya. Makanya menurut pendapat ini ulama salaf menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab untuk dibaca, tetapi juga untuk direnungkan secara mendalam dan dijadikan petunjuk hidup yang sempurna. Baiklah para pemirsa, semoga pelajaran yang saya sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.